Dulu, perpustakaan adalah tempat suci, sebuah ruang penuh bisikan kata, tempat di mana imajinasi terbit dari lembar demi lembar halaman. Di sanalah aku, anak kecil dari kota kecil, menemukan dunia-dunia baru. Buku-buku menjadi jendela, dan perpustakaan adalah rumah dari semua jendela itu. Tapi zaman berubah, sekarang semuanya ada di ujung jari. Informasi datang secepat kilat, tapi sayangnya kedalaman sering terganti oleh kecepatan. Budaya baca kita pelan-pelan memudar. Buku tak lagi dibuka, hanya digulir lewat layar. Literasi, oh literasi, kini tak hanya soal bisa membaca, tapi juga memahami, memilah dan bertanya, dan itu tak semudah dulu. Namun, aku tak menyerah karena perpustakaan pun ikut berkembang. Dulu hanya rak dan buku, kini jadi ruang digital, ruang diskusi, tempat kreatif. Perpustakaan modern menyapa generasi baru dengan wifi, podcast, buku elektronik, bahkan komunitas pembaca yang aktif. Budaya baca tak lagi hanya tentang diam dan tenggelam dalam halaman, tapi juga tentang berbagi, berdiskusi, bertumbuh bersama. Indonesia, negeri dengan lebih dari 270 juta penduduk, menghadapi tantangan serius dalam hal budaya membaca. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Namun, di balik itu, data dari Perpustakaan Nasional menunjukkan adanya peningkatan. Tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 66,77, naik dari 63,90 pada tahun 2022. Meskipun demikian, tantangan masih besar, terutama dalam hal akses terhadap bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Survei Snapcard pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa 88% anak muda Indonesia suka membaca, dengan 42% diantaranya membaca setiap hari. Namun, preferensi mereka cenderung ke bacaan ringan dan hiburan, seperti genre, romansa, dan fantasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca, seperti program Merdeka Belajar dan distribusi buku bacaan bermutu untuk jenjang PAUD dan SD, serta program membangun 10.000 perpustakaan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran akan pentingnya membaca. Literasi bukan hanya tentang membaca teks dan membaca sebuah buku, tapi juga tentang meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memperluas wawasan. Literasi bisa kita lakukan tanpa harus membaca dari sebuah buku. Membaca teks dan naskah sejarah adalah salah satu contoh literasi demi sebuah wawasan dan pengetahuan baru. Indonesia tengah menapaki jalan panjang menuju sebuah cita-cita besar, Indonesia Emas 2045. Di tahun tersebut tepat 1 abad sejak kemerdekaan. Untuk mewujudkan visi besar itu, kunci utamanya adalah membangun generasi cerdas, generasi muda yang tangguh, berdaya saing global, berakhlak mulia, dan mampu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi penerus bangsa harus dibekali kemampuan literasi yang kuat agar tak mudah terpengaruh hoaks ataupun budaya instan. Kita sebagai generasi muda harus tumbuh sebagai pembelajar sepanjang hayat, aktif mencari ilmu, mampu memilah informasi, dan menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan. Kita sebagai generasi muda harus cerdas bersama literasi, karena Indonesia Emas hanya bisa terwujud melalui tangan-tangan cerdas dan terbiasa membaca, mencari tahu, berpikir, dan berkarya. Literasi adalah kekuatan, dan perpustakaan dalam bentuk apapun tetap bentengnya. Selama masih ada satu orang yang membaca dengan hati, maka dunia belum kehilangan harapannya.